Siap-siap dia mau pompa senapannya. Anak saya kan dia di situ juga. Pas dia mau mengharapkan senapannya ke anak saya, Baculi itu langsung terbang, turunin loncat dari tangga itu, langsung ditembak kena paha sebelah kanannya. Ada berapa kali tembakan? Sekali. Ya, Assalamualaikum, selamat malam Tribuners. Kembali lagi di program Saksi Kata. Dan pada hari ini kita akan membahas soal kasus kriminal lagi, yaitu kasus penembakan yang terjadi beberapa waktu lalu, sekira tanggal 13 Juni 2026. Yang mana kasus ini terjadi di sebuah kawasan di Samarinda, tepatnya di Jalan Karya Baru, kawasan Gunung Malang, RT 09, Kelurahan Sebaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Yang mana kasus penembakan ini dilakukan oleh seseorang pria berusia 46 tahun dan korban berusia 47 tahun. Dan korban dan pelaku ini merupakan tetanggaan, begitu, masih ada hubungan kekerabatan lah begitu, karena mereka masih tinggal di dalam satu kompleks begitu. Sebelum melakukan aksi penembakan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini berinisial LM alias Lamian, berusia 46 tahun. Terlihat jelas beredar sebuah rekaman CCTV yang berada di area lokasi tersebut. Dia membawakan sebuah senapan angin begitu ya, senapan angin. Begitu juga dibantu oleh mungkin kerabat atau siapanya begitu, teman di kawasan tersebut. Dan sebelum dia melakukan aksi tersebut, terlihat di dalam rekaman CCTV ada beberapa orang yang mencoba menghalangi aksinya itu. Namun karena mungkin amarahnya atau seperti apa, dia terus melakukan hal tersebut kepada yang korban berinisial atau bernama Rusli, berusia 47 tahun ini. Nah, setelah kita telusuri dan kita mencari informasi bahwa ternyata si pelaku ini terbawa oleh minuman keras atau beralkohol gitu ya. Setelah dia mabuk, dia melakukan aksi tersebut. Dia membawa sebuah senapan angin dan melakukan aksi dan melakukan penembakan terhadap korban tadi bernama Rusli. Nah, setelah kita mencari tahu penyebab dari melakukan penembakan oleh Lamian ini terhadap si Rusli ini, ternyata dipicu oleh konflik perebutan pengelolaan parkir di sebuah restoran. Informasi juga yang kita peroleh bahwasannya konflik ini terjadi ketika si terduga pelaku ini pada 1 tahun sebelum kejadian ini, setahun yang lalu maksud kami, si terduga pelaku ini masuk penjara dan saat itu dia terlibat dalam satu kasus begitu ya. Nah, setelah dia keluar, dia tanyalah terkait dengan pengelolaan parkir di kawasan tersebut. Setelah tanya sama si korban ini, terjadilah cekcok atau adu mulut antara si korban dan pelaku, dan mungkin ada perselisihan pendapat antara si Rusli dan si Lamian ini, sehingga terjadilah penembakan yang terjadi pada tanggal 13 bulan 6 tahun 2025 sekira pukul lewat 10 WITA beberapa waktu lalu itu. Nah, untuk mengetahui informasi lebih dalam terkait dengan kasus ini, nanti kita akan wawancara dengan keluarga korban yang mengetahui secara langsung kejadian pada saat malam itu. Dari informasi yang kami peroleh juga bahwasannya ketika kejadian itu berlangsung pada malam itu, baik korban maupun pelaku sama-sama dilarikan ke rumah sakit. Si korban tertembak di bagian paha dan butir pelurunya masih ada di dalam bagian pahanya itu. Dan si pelaku, terduga pelaku ini dilarikan ke rumah sakit karena diamuk oleh massa setelah dia melakukan penembakan itu, karena dia berupaya melarikan diri begitu. Nah, kami sampaikan juga bahwasannya ternyata si korban ini telah keluar dari rumah sakit begitu. Nah, untuk mengetahui informasi lebih dalam terkait dengan kejadian ini seperti apa, kita akan wawancarai dengan keluarga korban dan juga dengan pihak aparat kepolisian untuk mengetahui benar tidak dengan kasus penembakan ini. Ikuti wawancara kami dengan narasumber kami berikut ini.
kan saat itu lagi baru pulang dari rumah sakit. Nah setelah itu saya dapat telepon dari anak saya. Dia bilang, "Nah, kasih tahu Om Juli jangan keluar rumah, soalnya ada lama nih lagi ngamuk-ngamuk di bawah senapan," katanya. Nah setelah itu saya telepon lah orang rumah di atas tempat dia tinggal, tapi nggak diangkat. Saya telepon lah iparku yang satunya. Nah saya bilang, "Jangan ya, kasih tahu Juli jangan keluar rumah." Duduklah saya ke teras sama suami saya, nungguin, takutnya dia lewat kan dia. Nah setelah saya keluar, gak lama kemudian Juli itu turun, tapi sebelum turun saya sudah duluan bilang, "Ayo sudah kita pulang, nggak usah turun ke bawah. Di bawah itu orang ngamuk cuman karena mabuk aja," bilang gitu kan. Pulanglah kami ke atas. Setelah kami pulang ke atas, nggak taunya pas belum lama injak tangga, Lamani itu sudah teriak-teriak di bawah rumah. Dia bilang, "Kamu Juli, sini kamu." Siap-siap dia mau pompa senapannya. Anak saya kan di situ juga. Pas dia mau mengharapkan senapannya ke anak saya, Juli itu langsung terbang, turunin loncat dari tangga itu. Di situ awal mula peristiwanya, Bu ya. Langsung ditembak kena paha sebelah kanannya. Ada berapa kali tembakan, Bu? Sekali aja ya. Oh, berarti sekali nembak itu langsung sekali kena. nembak kena langsung dia terjatuh ke bawah sampai ke jurang bawah sana. Berapa orang di situ, Bu? Kalau yang kami lihat sih sebenarnya 1 orang, tapi di bawah itu ada orang juga. Tapi kami nggak tahu itu temannya atau bukan, tapi ada orang juga yang nolongin dia. Oke. Habis itu kami nggak tahu, kami selamatkan sepupu saya ini langsung ke rumah, telepon polisi, semua langsung telepon polisi. Setelah datang polisi, ada yang ke rumah sakit, ada yang ke kantor polisi. Oke. Nah saat itu ini kan kita dapat informasi bahwa pelaku juga diamankan warga pada saat kejadian, Bu ya. Nah itu seperti apa suasana saat itu, Bu? Kalau itu kami sudah nggak tahu, soalnya kan kami sudah sibuk ke rumah sakit ngantar sepupu saya. Kalau itu kan sudah masyarakat, bukan kita kami lagi. Nah kalau boleh tahu, Bu, motif sebelum kejadian ini apakah ada dengar cekcokan atau seperti apa kejadian sebelumnya? Kalau itu kurang tahu, nggak ada dengar dia kelahi atau apa, saya kurang tahu kalau itu. Soalnya tahunya hari malam itu aja, malam itu dia tiba-tiba cari sepupu saya itu bawa senapan. Jadi nggak ada dengar masalah sebelumnya ya? Nggak ada. Korban dengan pelaku hubungannya apa? Teman ya? Iya. Pelaku tinggal di dekat situ juga, Bu? Pelaku di RT sebelah, sepupu saya itu di RT sebelah. Cuman satu RT, cuman sepupu saya ini tinggal di RT 10. Kejadiannya di RT 10? Iya. Oh, siap. Bu, untuk kondisi korban saat ini seperti apa, Bu? Saat ini ya, kita ini baru selesai operasi kan. Hari ini boleh keluar. Hari ini baru bisa keluar Iya. ya? Berarti seminggu sudah dirawat? Iya, seminggu. Ibu, apa harapan keluarga dari kasus ini? Ya, tetap proses hukum. Tadi kita dapat informasi bahwa pihak keluarga dari pelaku sudah berupaya mendatangi rumah korban untuk melakukan mediasi ataupun urusan keluarga. Apa respon Ibu? Kalau kita sih memaafkan, tetap dimaafkan. Tapi kalau proses hukum kan tetap berlanjut ya? Jadi minta pelaku juga dihukum sesuai perbuatannya? Iya, sesuai perbuatannya. Sesuai konsekuensinya yang dia berbuat, ya dia harus bertanggung jawab dengan kelakuannya. Oke, saat ini sudah diminta keterangan sama pihak polisi, Bu? Sudah. Iya. Oke. Memang ada kejadian seorang warga bersama 2 rekannya melakukan penganiayaan dengan cara melepaskan tembakan senapan angin ke korban, seorang laki-laki yang juga tidak lain adalah tetangga dari pelaku sendiri. Kemudian kami mendatangi TKP dan untuk jenis senjatanya itu senjata senapang angin. Senapang angin itu cara penggunaannya dengan cara dipompa. Cuma kami akan cek dulu ke laboratorium terkait kalibernya, karena
sampai bisa melukai dan pelurunya bersarang di paha sebelah kiri dari korban yang saat ini dirawat di rumah sakit juga. Apa yang menjadi motif atau dasar utama sehingga ada terjadi? Motifnya sebetulnya dendam lama. Jadi pelaku ini dulunya berkuasa di parkiran, melakukan pengelolaan parkiran di Migacoan yang ada di Wahid Hasim. Kemudian setahun yang lalu pelaku ini ada melakukan tindak pidana, kemudian dia menjalani hukuman sekitar setahun lebih. Nah, pada saat dia di dalam penjara, si korban inilah yang mengelola parkiran itu. Nah, tiba-tiba sekarang pelaku ini baru keluar dari penjara, kemudian cekcok, mungkin terkait motifnya kalau menurut kami adalah bagi hasil dari parkiran tersebut. Kemudian mereka cekcok dan pada saat kejadian pelaku ini dalam keadaan pengaruh minuman keras sehingga melukai tetangganya sendiri. Pada saat diamankan pelaku sempat berontak atau seperti apa, Pak? Pelaku sempat dikejar oleh warga sekitar beramai-ramai. Pada saat kami datang ke TKP, pelaku dan warga sekitar di tempat kejadian itu sudah bergeser sekitar 500 meter dari TKP dan kami mendapati yang diduga pelaku pada saat kami amankan sudah dalam kondisi terluka parah. Oh, belum ya? Babak belur, indikasi pukulin diamuk massa karena ada luka di bagian kepala, ada patah di lengan kiri dan kaki kanan, diduga patah tulang dan di bagian rusuk, informasi dari pihak rumah sakit. Dan saat ini korban maupun diduga pelaku saat ini sedang dirawat di rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Informasi dari warga sekitar yang diduga pelaku ini, inisial LM ini sudah terlalu sering sehingga warga kesal, dan atas kejadian terakhir ini warga beramai-ramai melakukan kami duga melakukan penganiayaan juga terhadap pelaku ini karena di dasarnya ada luka-luka itu. Baik, Tribuners, itu tadi wawancara kami dengan keluarga korban Jubaidah yang telah menyampaikan kronologi kejadian penembakan pada malam itu. Dan ternyata memang pada malam itu anak dari Jubaidah ini hampir terkena tembakan daripada si terduga pelaku ini. Dan pada malam itu dia sampaikan tadi si korban ini berupaya untuk melindungi anak dari Jubaidah ini, sehingga tertimpalah peluru itu pada kaki si korban ini. Juga disampaikan oleh pihak aparat kepolisian itu Kapolsek Sungai Pinang, AKP Ansarudin Adam, menjelaskan bahwa memang betul kejadian ini bermula dari konflik perebutan pengelolaan lahan parkir salah satu restoran yaitu Migacoan di Jalan Wahid Hasim gitu ya, yang mana terduga pelaku ini masuk penjara dan si korban inilah yang mengelolakan parkir ini ketika si terduga pelaku ini masuk penjara pada saat itu. Dan ketika dia keluar, dia mencoba menanyakan terkait dengan pengelolaan pembagian dari parkir ini, ternyata tidak cocok lah di situ. Sehingga terjadi penembakan pada malam tanggal 31 Juni 2026. Baik, Tribuners, itu hasil wawancara kita dengan narasumber kita pada hari ini. Saksikan program Saksi Kata selanjutnya.